kawasan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Dan saudara, pertandingan di babak yang kedua antara Nyomot dengan kesebelasan Rama akan segera kita pertandingkan beberapa saat lagi, saudara penonton. Dan kita lihat bersama, poin pertandingan sudah terdengar. Masih bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ya saudara, kita saksikan kembali tekanan langsung dilakukan pemain Nyomot dari kaki pemain mereka. Nomor 14 kita lihat saudara penonton, tetapi gagal. Dan akhirnya kembali kini bola dalam penguasaan pemain Nyomot. Kita lihat Yana, tetapi umpan kiriman yang dilepaskan oleh Yana terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita lihat saudara bagi kesebelasan Rama akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton, lakukan sudah Alphon berikan umpan kepada rekannya. Kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Rama. Kita lihat saudara, berhasil diamankan oleh rival pemain yang masuk di babak yang kedua. Dan kita lihat saudara penonton, kembali kini pergerakan bola dalam penguasaan penjaga gawang Alphon. Alphon bekerja sama berikan umpan kepada rekannya. Kembali kita saksikan saudara penonton, sebuah antisipasi yang kurang cermat dan akhirnya bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Ricky. Ricky lepaskan umpan merambung ke tengah lapangan pertandingan. Perebutan bola udara terjadi. Kita lihat saudara, Rama mengancam dari sisi kiri pertahanan Nyomot, tetapi kembali masih cukup baik lini pertahanan Nyomot yang berhasil menutup ruang gerak pemain Rama. Kita lihat saudara penonton, berhasil kirim umpan tetapi jatuh kembali di kaki pemain bertahan dari kesebelasan Nyomot. Dan akhirnya sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi kesebelasan Nyomot. Lakukan sudah, angkat bola bekerja sama berikan kepada Yana. Yana teruskan umpan kepada kompatirnya Jidan. Masih Jidan lepaskan umpan lebar ke sisi kiri pertahanan Rama. Diantisipasi dengan baik perebutan bola. Kita lihat dimenangkan pemain dari kesebelasan Rama, tetapi jatuh di kaki pemain Nyomot. Umpan yang kurang cermat jatuh dalam penguasaan Indra Tapi. Masih Indra Tapi dalam bola ke belakang kepada Alphon. Masih Alphon kuasai bola, lepaskan umpan kurang cermat jatuh di kaki pemain Nyomot. Kita saksikan Jidan bekerja sama. Ini dia kesempatan saudara, tetapi tertutup oleh seorang Indra Tapi dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Nyomot. Tendangan bebas bagi Rama. Kita nantikan Alphon yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan. Mundur beberapa langkah, Alphon lakukan sudah. Angkat bola melambung memasuki lini pertahanan Nyomot. Perebutan bola udara diantisipasi oleh pemain bertahan Nyomot. Datang kembali tekanan Rama dari sisi kiri pertahanan Nyomot dari kaki Ujo. Lepaskan umpan Kolba. Masih Kolba. Datang cukup baik, kita lihat menutup ruang gerak pemain Rama dan akhirnya sebuah antisipasinya menggagalkan Kolba untuk melepaskan tendangan. Dan kita lihat kini menghadirkan tendangan gawang untuk Nyomot. Lakukan sudah, Gatan angkat bola bekerja sama perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain bertahan Rama. Counter-attack dilakukan Rama dari kaki Tobi. Masih Tobi kita saksikan lepaskan crossing berbahaya, muncul tanpa tawaran. Ada blocking yang cukup baik dan selamat sementara lini pertahanan Nyomot. Kembali sebuah perebutan bola yang berbuntut dengan sebuah pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Nyomot. Tendangan bebas saudara penonton, kita lihat bagi Nyomot akan terjadi. Yanuar lakukan sudah bekerja sama kepada Yana. Masih Yana pemain yang sangat berbahaya dari kesebelasan Nyomot pada pertandingan kali ini. Dan akhirnya belum lagi kering bibir saya berkata, Yana langsung dijatuhkan dengan sebuah pelanggaran dan sang pengadil langsung meniup free kick dan memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Nyomot. Potensi gol penyeimbang kita lihat siap dicetak oleh pemain Nyomot. Tinggal bagaimana pemaksimalan para pemain Nyomot memaksimalkan free kick yang mereka dapati dalam sebuah tendangan bebas Yana yang maju sebagai algojo free kick. Lakukan sudah.
bukan masalah bagi Alfonsius Kerman mengantisipasi tendangan yang dilepaskan oleh Iyana, dan selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Rama yang kini berbalik mengancam dari kaki Ujo, melepaskan umpan kurang cermat. Kita saksikan saudara penonton terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Rama, tetapi Jidan berhasil mencuri pergerakan bola. Pelanggaran akhirnya dilakukan pemain Rama, tendangan bebas sudah dilakukan. Kita lihat Iyana, masih ada bekerja sama kepada Jidan, berbahaya. Kembali kita lihat sebuah tekanan yang sangat berbahaya dilakukan pemain Nyomot, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Rama. Kesalahan terjadi, peluang bagi kesebelasan Rama, berbahaya. Kita lihat saudara penonton Kolba. Saudara penonton bergetar, kembali jaring gawang dari kesebelasan Nyomot yang dikawal oleh Ricky. Tendangan yang dilepaskan Kolba yang sebenarnya tidak begitu keras, tetapi gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Nyomot. Dan akhirnya bergetar untuk yang kedua kalinya saudara, gawang dari kesebelasan Nyomot, dan berubah kedudukan 2-0 keunggulan Rama atas Nyomot pada pertandingan babak yang kedua ini. Kolba benar-benar menjadi malapetaka bagi gawang kesebelasan Nyomot, dan kembali kita lihat saudara penonton Jidan kuasai bola ke belakang, berikan kepada Gadang, lepaskan umpan diantisipasi oleh pemain bertahan Rama. Kesalahan umpan terjadi, kita lihat Nyomot bangun serangan diantisipasi oleh Daeng, masih Daeng, kita lihat saudara bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Afkar. Kita lihat Afkar, tetapi gagal Afkar untuk melakukan penguasaan bola. Lemparan ke dalam terjadi, sudah melakukan kembali Nyomot saudara penonton yang tertinggal 2-0, tetapi terus menampilkan permainan agresif pada pertandingan di babak yang kedua ini. Mereka masih berusaha dan berupaya untuk bisa mencetak gol ke gawang Rama lewat sebuah tekanan yang mereka kreasikan dari kaki Yana, tetapi berhasil dicuri pemain dari kesebelasan Rama. Sebuah tembakan keras dari jarak jauh, tembakan yang terkesan sangat ambisius dilakukan oleh seorang Edo, dan akhirnya gagal untuk bisa mengkarikan ancaman. Tendangan gawang saudara penonton kita lihat bagi kesebelasan Nyomot. Ricky melakukan sudah, angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan. Sebuah skill cantik dipertontonkan Felix, lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan Nyomot, dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Nyomot. Daus keluar nomor punggung 84, Daus nomor punggung 84 dari kesebelasan Nyomot keluar, masuk Agil nomor punggung 24. Kita lihat saudara penonton, manajer tim kesebelasan Nyomot terus memaksimalkan kuota pemain yang ada di bench atau bangku cadangan untuk melakukan penyegaran dalam komposisi kesebelasan mereka pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kini sebuah pergantian pemain dilakukan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Nyomot lakukan sudah, berhasil diantisipasi dan terjadi perebutan bola mengancam Nyomot dari sisi kiri pertahanan pertama, diantisipasi oleh Klan, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton kita lihat bagi kesebelasan Nyomot akan terjadi, akan dilakukan oleh Rizky. Masih Rizky lepaskan umpan, tetapi diantisipasi oleh pemain bertahan Rama. Jidan bekerja sama tetapi gagal, dan kita lihat saudara penonton kembali perebutan bola dimenangkan pemain dari kesebelasan Rama dari kaki pemain mereka Afkar. Bekerja sama berikan umpan kepada Ujo, masih Ujo.
lagi-lagi saudara, dapat sebuah keputusan yang saya pikir agak surat cermat yang kembali dilakukan oleh kesebelasan pemain dari kesebelasan Rama, dan kesalahan umpan terjadi. Kita lihat beruntung ada Gatan yang berhasil memotong pergerakan bola, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Gelombang tekanan yang kembali coba dilakukan pemain Rama untuk menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang Nyomot dalam situasi lemparan ke dalam. Kita lihat terjadi perebutan bola, pelanggaran saudara penonton dilakukan pemain bertahan Nyomot, dan tendangan bebas untuk Rama akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton kesempatan emas bagi Rama untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka pada pertandingan babak yang kedua. Kembali mereka lakukan dan mereka dapat di dalam sebuah eksekusi free kick. Daeng yang akan bersiap lakukan sudah membentur pagar betis yang dilakukan pemain Nyomot. Masih belum reda ancaman yang dilakukan pemain dari kesebelasan Rama, di mana kini sebuah lemparan ke dalam terjadi. Kita lihat saudara dari sisi kiri pertahanan Nyomot. Kita nantikan saudara penonton Daeng yang bersiap melakukan sudah, masih kuasai bola. Kini bola dalam penguasaan Pelik, masih Pelik dikepung pemain bertahan Nyomot, dan akhirnya gagal Pelik meskipun kembali berhasil mencuri bola. Pelik lepaskan crossing berbahaya, berhasil diantisipasi dengan baik oleh Ricky, dan tertek coba dilakukan Nyomot, tetapi ada orang. Kita saksikan coba mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini. Ke belakang bekerja sama berikan kepada Tobi, masih Tobi. Kembali kita lihat saudara diantisipasi oleh pemain bertahan Nyomot. Datang kembali tekanan dari kaki Edo, masih Edo. Aba-aba untuk meminta perawatan. Kita lihat dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Nyomot. Kita lihat sebuah situasi yang tentunya sangat amat kurang ideal bagi Nyomot pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat bersama saudara penjaga gawang andalan mereka ini nampak masih tergeletak di atas karpet lapangan sepak bola Garuda. Mungkin ada juga masih setia menyaksikan pertandingan kali ini. Ya, saudara penonton hadir untuk mensupport kesebelasan Nyomot, dan besok jangan sampai Anda lewatkan pertandingan antara kesebelasan Tusuk yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pader. Baik saudara, kita saksikan bersama saudara penonton harus ditandu keluar meninggalkan lapangan. Sementara kita lihat bersama saudara penonton. Sementara kita saksikan kuota pergantian dari kesebelasan Nyomot sudah mereka maksimalkan saudara. Artinya jika Ricky tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan kali ini, benar-benar akan menjadi sebuah kerugian dan sebuah malapetaka bagi kesebelasan Nyomot. Bahasa bilang Sujarto sudah jatuh tertimpa tangga dan ketiban ember pula. Mungkin itulah saudara penonton apa yang dialami oleh kesebelasan Nyomot apabila penjaga gawang mereka tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Kenapa mereka tertinggal 2-0 dan harus terpaksa penjaga gawang mereka. Ya, silakan pemain Nyomot diskusi untuk menggantikan seorang Ricky. Mau tidak mau harus ada pemain yang dikorbankan untuk menjadi kiper. Ya, karena memang kuota pergantian sudah habis. Kita lihat saudara penonton, nampaknya harus ada satu pemain yang dikorbankan untuk menjadi penjaga gawang dadakan dari kesebelasan Nyomot pada pertandingan kali ini. Kasih sarung tangannya kalau ada sarung tangan. 10 dong yang Ya, sarung tangannya kasih sarung tangan. Berak lagi aja. Kaosnya balik, kalau enggak ganti. Kaos di perjalanan ada nggak? Kasih hijau tuh bang, hijau bang. Itu hijau, tim kiper. Tuh yang hijau, kasih hijau. Ya, kita lihat saudara penonton, mau tidak mau, suka tidak suka, inilah sepak bola. Kuota 5 pergantian yang sudah dimaksimalkan oleh Nyomot, akhirnya satu pemain mereka dikorbankan. Dan kini mereka pun harus bertaruh dengan 10 orang pemain di lapangan dengan tertinggal 2-0.
Ya saudara, kita lihat masih ada persiapan. Mohon maaf penonton agak sedikit bersabar untuk menantikan penjaga gawang dadakan yang akan diturunkan oleh kesebelasan Nyomot. Ini bukan cuma pernah terjadi di Liga Tarkam, di beberapa pertandingan internasional pun terjadi. City pernah kehilangan seorang Ederson yang di kartu merah dan digantikan Kyle Walker. Ada juga John Terry yang juga pernah menjadi penjaga gawang karena kuota pergantian sudah habis. Ya, ini juga harus terpaksa dilakukan kesebelasan Nyomot saudara, di mana kali ini harus merelakan satu pemain mereka menjadi penjaga gawang dadakan. Dan kembali saudara penonton, putaran pertama turnamen New Garuda Cup yang ketiga tahun 2025 akan berakhir pada hari Rabu lusa. Pada hari Rabu lusa saudara, yang ditutup pertandingan antara kesebelasan Bidang Taruna dengan kesebelasan Wacau. Dan bursa top skor masih belum ada pergeseran dan perubahan serius saudara, di mana Diamendos striker putra peninggilan dengan 8 gol, sementara ada Emon striker dari kesebelasan Damai Larangan dengan 7 gol, ada Lucky striker BBP dengan torekan 6 gol, dan kemarin Habibie Boy menghantarkan satu pemain mereka dengan 3 golekan cek. Untuk Dennis saya tidak tahu kemarin ada berapa gol yang dicetak oleh pemain Dennis. Nanti saya akan mendapatkan update berita dari panitia pelaksana. Baik saudara, kita lihat dan kita lanjutkan kembali pertandingan di babak yang kedua. Dan kembali kita lihat saudara penonton, ini sebuah tendangan penjuru bagi kesebelasan Rama akan mereka dapati. Kita nantikan lakukan sudah berbahaya. Wasit pergantian pemain Ucul dari kesebelasan Rama keluar masuk Repi nomor punggung 16. Ucul keluar masuk Repi nomor punggung 16. Ya saudara penonton, Bos Indra dan juga Bunda Dewi tidak mau ketinggalan pula untuk sedikit melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Rama pada pertandingan di babak yang kedua ini. Sebuah pergantian dilakukan Rama dan kini tendangan bebas Gadang, lepaskan umpan lebar bekerja sama berikan kepada Yana, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Rama dari kaki elang bekerja sama kepada kompatriotnya, lepaskan umpan panjang tetapi bola berhasil diantisipasi oleh Yanuar. Yanuar bekerja sama berikan umpan kepada Fadil, masih Fadil lepaskan umpan terpotong oleh Daeng. Dan kita lihat saudara penonton, kembali para pemain dari kesebelasan Nyomot benar-benar tampil sangat luar biasa dan tampil sangat Spartan, kehilangan penjaga gawang andalan mereka dan juga harus merayakan seorang Yanuar menjadi penjaga gawang dadakan. Nampaknya para pemain kesebelasan Nyomot masih belum mengibarkan bendera putih, mereka masih mengancam, tetapi aksi seorang yang dilakukan oleh Iyana berhasil diantisipasi oleh pemain Rama. Counter attack dilakukan Rama, kita lihat dari kaki Koba, masih Koba melebar ke sisi kiri pertahanan dari kesebelasan Nyomot, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat sudah dilakukan. Nyomot kembali dalam situasi tertekan, tetapi Koba yang coba mencuri bola gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton kita saksikan sudah dilakukan. Kembali terjadi perebutan bola dimenangkan pemain Rama, berbahaya dari kaki Edo, bekerja sama kombinasi 1-2 dilakukan pemain dari kesebelasan Rama, tetapi Bekil yang kurang cermat jatuh di kaki Vanio, tercuri oleh pemain Rama. Rama semakin menggila untuk mengurung lini pertahanan Nyomot. Edo crossing cantik diantisipasi oleh pemain bertahan Nyomot, terjadi perebutan bola. Kembali kita lihat saudara penonton, Jidan datang mensupport dari second line dan akhirnya delay permainan dilakukan. Indra Kapi angkat bola memasuki lini pertahanan dari kesebelasan Nyomot, berhasil digagalkan. Datang support Jidan kepada Edo Jidan. Tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Rama, dan kita lihat ini lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan dan Rama kembali mengancam dari kanan pertahanan Nyomot. Kita lihat saudara penonton, pencetak 2 gol Koba melebar bekerja sama berikan umpan kepada Repi, crossing cantik Repi, berbahaya. Kembali kita lihat Koba berikan umpan,
yang meluncuri menjadi saksikan sedangkan pas satu pemain yang berkasih kadang akhirnya menambah pundi-pundi gol. Dari kesebelasan Nyomot pada pertandingan babak yang kedua ini, nomor punggung 14 Abdal berhasil mencetak gol ketiga bagi kesebelasan Nyomot, saudara. Sebuah kondisi yang memang benar-benar sangat kurang ideal, bahkan sudah saya katakan seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga ketiban ember pula yang dialami kesebelasan Nyomot pada pertandingan kali ini, di mana kali ini kita lihat saudara akhirnya pundi-pundi gol dari kesebelasan Rama berhasil mereka tambahkan dan mulai terlihat senyum mengembang dari para beberapa penonton yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini, khususnya mereka yang ngepur 2,5. Kita lihat saudara, gol ketiga bersarang ke gawang dari kesebelasan Nyomot, dan kembali kita lihat saudara penonton Edo. Wasit pergantian pemain Rama keluar. Ya, kali tangan. Rama keluar, Pelik nomor punggung 17 masuk Hoir nomor punggung 22, berikutnya Elang 24 masuk Rico nomor punggung 23. Dan saudara penonton, kita saksikan perjalanan skuad juga sudah dilakukan Rama pada pertandingan babak yang kedua ini. Dua pergantian yang mengindikasikan bahwa Rama juga sudah tampil dan juga sudah berada pada posisi yang sangat confident menanggapi pertandingan babak yang kedua, dan juga sudah merasakan menginjakan kaki di babak 32 besar, menaruh satu kaki mereka ke babak 32 besar dengan keunggulan 3-0 tanpa balas sementara, dan dengan kondisi sang lawan yang harus bermain 10 orang pemain dengan penjaga gawang dadakan mereka Januar. Artinya saudara penonton, yang menggagalkan misi Bos Indra dan Bunda Dewi untuk melaju ke babak 32 besar hanyalah sebuah keajaiban. Pertanyaannya, apakah muncul sebuah keajaiban tersebut terjadi pada pertandingan kali ini, di mana kita saksikan kini kesebelasan Nyomot dari kaki Yayang masih berusaha untuk bisa menaikkan gol, setidaknya untuk memperkecil kedudukan. Lepaskan umpan lebar berikan kepada Yana yang dicari, tetapi gagal Yana untuk melakukan kontrol bola dan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan besok kembali jangan sampai Anda lewatkan penonton para pecinta sepak bola untuk hadir kembali di lapangan sepak bola Garuda, tim spesialis turnamen dengan gerbong pemain dari kawasan Ciawi Bogor, Radik dan kawan-kawan, Bos Reba yang punya sate Maranggi, kuliner khas dari kawasan Cisarua Puncak Bogor, besok akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pader yang rencananya akan diperkuat oleh gerbong pemain dari kesebelasan Kanasparta, Gedot, Eros dan kawan-kawan. Besok akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Tusuk Sate. Artinya besok pertandingan seru, ketat dan alot dipastikan akan terjadi pada pertandingan antara kesebelasan Tusuk Sate yang bertanding dengan kesebelasan Pader. Dan saudara penonton, kembali sebuah antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Nyomot yang membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesebelasan Nyomot kita nantikan akan terjadi. Mundur beberapa langkah pemain Nyomot lakukan sudah lama kita lihat, tetapi Januar berhasil melakukan sebuah antisipasi. Sementara cuaca di lapangan sepak bola Garuda nampaknya sudah mulai beranjak sore dengan hembusan angin yang dampaknya sudah sangat terasa terjadi pada pertandingan antara Rama dengan kesebelasan Nyomot. 3-0 sementara kesebelasan Rama memimpin atas lawannya Nyomot. Dan kembali kita lihat kini bola dalam tangkapan mesra penjaga gawang Januar. Masih Januar kuasai bola, lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan. Kembali kita saksikan Yana, masih Yana,
benar-benar cukup baik. Kita lihat saudara penonton. Pelanggaran tepat di hadapan asisten wasit Bapak Sadeli SPD dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Rama, dan akhirnya berkibar lagi kartu kuning saudara bagi kesebelasan Rama, dan kini free bagi Nyomot akan terjadi. Kesempatan emas kita nantikan Gida untuk bisa memberikan umpan yang memanjakan bagi kompatriotnya yang berada di kotak penalti kesebelasan Rama. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Oh, saudara penonton, terlalu deras atau istilah kalian yang kekencangan tendangan yang dilepaskan oleh Gidan, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Rama kembali kuasai bola, lepaskan umpan panjang memasuki lini pertahanan Nyomot. Kembali sebuah tindakan penyelamatan alias safety first yang cukup baik dilakukan pemain bertahan Nyomot. Kita saksikan saudara penonton, terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Rama, dan apa yang terjadi, bendera offside nampaknya sudah terlebih dahulu berkibar dari asisten pengadil melihat pergerakan pemain Nyomot yang berada pada posisi offside. Free bagi Rama. Kita lihat Daing bekerja sama kepada Edo. Edo teruskan umpan kepada rekannya. Kita saksikan saudara penonton, kembali terjadi perebutan bola dimenangkan pemain Rama dari kaki pemain mereka Hoyer, tetapi gagal dan tertarik. Marah bola. Kembali mengibarkan bendera offside. Lari pemain dari kesebelasan dan kini habis lakukan sudah berikan kepada Hoyer, masih Hoyer teruskan umpan kepada rekannya Riko berikan kepada Hoyer, kembali kerjasama dilakukan pemain Rama. Daing bekerja sama berikan kepada Riko kepada Hoyer berikan kepada Daing, masih Daing kuasai bola, lepaskan crossing berbahaya. Wasit pergantian pemain. Angka 14 dari kesebelasan Rama keluar, masuk Burkon nomor punggung ke-18. Ya saudara penonton, pergantian pemain dilakukan kembali kesebelasan Rama, menarik keluar seorang Akbar dan memasukkan seorang Burkon, dan kalinya sepak pojok bagi Rama akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton, kita nantikan, lakukan sudah. Ya, tangkapan yang sempat kurang lengket dilakukan oleh Yanuar, tetapi berhasil diselamatkan dengan baik. Kita lihat saudara penonton, Rama yang kembali terus mengancam dari kaki Daeng, kurang cermati antisipasi oleh pemain bertahan Nyomot, dan pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan, terus bergulir babak yang kedua dan sudah memasuki menit kesekian saudara penonton. 3 gol tanpa balas, sementara kesebelasan Rama leading atas Nyomot, sebuah malapetaka yang tidak bisa dihindari kesebelasan Nyomot, yang akhirnya membuat mereka yang sebenarnya sedang menemukan momentum kebangkitan untuk sekiranya menghadirkan ancaman dan juga gol sirna ketika seorang pemain mereka Yanuar harus dikorbankan menjadi penjaga gawang pengganti setelah penjaga gawang utama mereka cedera. Inilah konsekuensi sepak bola, suka atau tidak suka harus dialami dan juga dilakukan yang jelas saudara penonton, aplaus dan juga 4 jari sekaligus kita berikan terhadap kesebelasan Nyomot apapun hasil yang mereka dapati pada pertandingan kali ini, karena penampilan yang sangat luar biasa dan sangat spartan, sempat mempersulit tim besutan Bos Indra dan juga Bunda Dewi dari kesebelasan Rama pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kembali bola dalam kekuasaan pemain Nyomot, tetapi pelanggaran terjadi, tendangan bebas bagi Rama akan terjadi. Free kick setelah pemain Nyomot, kita saksikan Yayan melakukan sebuah pelanggaran. Lapangan pertandingan, Indra Kapi bekerja sama berikan kepada Daeng, masih Daeng kuasai bola, dorong bola bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Riko.
Masiriko berhasil kuasai bola dengan baik, bekerja sama tetapi dijatuhkan oleh pemain dari kesebelasan Nyomot. Tendangan bebas saudara, kita lihat bagi Rama akan terjadi. Kita saksikan Daeng yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara penonton, kembali dalam sebuah jarak tembak yang sebenarnya masih cukup jauh, tetapi apapun bisa terjadi. Kita nantikan apakah Daeng akan mengirim umpan atau melepaskan tendangan langsung. Lakukan, sudah berbahaya. Tidak mau ambil resiko. Yanwar masih menepis bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kini sepak pojok saudara akan terjadi bagi Rama. Setelah tembakan bebas Daeng ditepis keluar meninggalkan lapangan, sepak pojok dan kesempatan berikutnya bagi Rama untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Kita nantikan saudara penonton Tommy yang akan bersiap melakukan sepak pojok. Lakukan, sudah. Lagi-lagi menyanyiakan kesempatan lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru. Dan saudara, kita lihat kini tendangan gawang bagi kesebelasan Nyomot akan terjadi. Mundur beberapa langkah pemain dari kesebelasan Nyomot. Lakukan, sudah, angkat bola. Berhasil antisipasi Indra Kapi, datang kembali ke kanan tetapi jatuh dalam kekuasaan pemain Rama Koir. Bekerja sama berikan kepada Repi, masih Repi, berikan umpan kepada Koir. Crossing cantik diantisipasi, datang Daeng. Terlalu lemah dan bola berhasil antisipasi oleh Yanwar. Selamat sementara gawang dari kesebelasan Nyomot. Babak yang kedua terus bergulir saudara, dan mungkin sudah memasuki fase krusial. Sementara senja pun sudah mulai terlihat di ufuk timur lapangan sepak bola Garuda. Sang mentari yang tadi begitu terik menyinari kini sudah mulai kembali ke peraduannya. Bahasa gue keren ya. Biasa kita saksikan. Yes, ya, puisi anak SD. Kita lihat jadi tendangan bebas bagi Nyomot melakukan sudah gadang. Ini dia masuk nih. Berbahaya. Berhasil antisipasi dan selamat sementara lini pertahanan Rama. Serangan balik kita lihat dari kaki Cobra, diaudien oleh pemain bertahan dari kesebelasan Nyomot. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan Rama akan terjadi. Cobra bekerja sama kembali, kita saksikan saudara penonton. Kembali Rama mengancam dari kaki Indra Kapi, masih Indra Kapi. Cobra berhasil diamankan tetapi masih ada support pemain Rama lainnya. Kita saksikan saudara, masih belum berhenti Riko. Dan ya, berbarengan itu berbarengan pula dengan ditiupnya peluit akhir pertandingan babak yang kedua. Aplaus bagi Nyomot yang tampil sangat luar biasa, tetapi musibah memang gak boleh tahu. Tetapi 4 jari sekaligus kita berikan kepada Nyomot dan juga Belimbing Muda Community, para pendukung dari kesebelasan Nyomot yang sudah hadir pada pertandingan sore kali ini. Dan congratulations, selamat bagi Rama atas keberhasilan Anda melaju ke babak 32 besar. Bagi yang saya bertugas pamit undur, kita jumpa besok tusuk sate dengan Father. Selamat sore dan Repo Sepak Bola Merdeka.